Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pasti pada kangen sekolah ya. Nah, di sini bertemu dengan saya, Budiah. Nah, walaupun dalam pandemi COVID-19 ini, tetapi kalian harus tetap semangat belajar ya. Nah, harus jaga jarak, pakai masker, dan juga rajin cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Yuk langsung aja kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang hakikat ilmu kimia. Jadi, setelah ini kalian bisa menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Nah, dalam hakikat ilmu kimia itu ada 4 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium, peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ya di sini apa itu ilmu kimia. Ya, dan ternyata ilmu kimia itu dulunya berasal dari bahasa Arab yaitu alkimia yang artinya perubahan materi oleh ilmuwan Arab bernama Jabir Ibnu Hayyan. Ini berarti ilmu kimia secara singkat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi lain. Nah, di sini kita lihat ada anak bermain sepeda, ada udara, ya, ada pakaian, ada metabolisme tubuh, ada kendaraan atau sepeda tersebut. Nah, ternyata semuanya itu komponen tersebut merupakan bahan kimia. Jadi tidak hanya bahan kimia berbahaya saja. Biasanya kan kita hanya mengenal itu bahan kimia. Boraks, dia pakai boraks bahan kimia. Padahal bahan kimia itu ada yang bermanfaat bagi hidup kita, seperti air. Air itu merupakan bahan kimia. Jadi tidak melulu bahan kimia itu berbahaya bagi tubuh kita atau bagi kehidupan kita. Nah, di situ ada pakaian, sepeda. Pakaian berasal dari bahan serat sintesis atau polimer. Nah, itu merupakan turunan dari kimia juga. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang metabolisme tubuh. Dia juga merupakan bahan kimia juga. Kemudian kimia dalam kehidupan, mengidentifikasi bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, dalam suatu produk di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba kalian ambil 3 buah bahan kimia yang ada di rumah kalian dan kalian baca komposisinya. Apa saja bahan kimia yang terkandung di dalam produk kimia tersebut. Kemudian nanti laporkan ke saya di grup WA. Ya. Setelah itu kita akan membahas tentang beberapa bahan-bahan kimia di sekitar kita. Nah, ini ada contohnya ketika kita mandi, kita pakai air. Air merupakan bahan kimia. Air sabun, sampo, pasta gigi, handuk, pokoknya semua yang kita pakai di toilet atau di kamar mandi merupakan bahan kimia. Ya, tahu sendiri bahwa sabun itu ternyata dia dari NaOH atau natrium hidroksida. Kemudian ada kosmetik yang cewek-cewek ini pasti tahu kan? Ada lipstick, lip gloss, ya, bedak. Kemudian ada nasi, sayur, lauk pauk, itu juga merupakan bahan kimia. Dan juga gelas, ya, meja, itu juga di dalamnya merupakan dia termasuk bahan kimia. Kemudian kita bahas lagi, ya pasti sudah tahu ya, ini contoh-contohnya, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian di bidang lain, di sini ada cat air, berarti di bidang industri pun dia juga banyak sekali bahan-bahan kimia, itu cat air. Kemudian ini ada pupuk di bidang pertanian, ada obat di bidang kesehatan, kemudian ada di bidang kedokteran, ini untuk ronsen, ya, itu menggunakan bahan-bahan kimia, semuanya di situ. Kemudian kita bahas lagi tentang hakikat ilmu kimia. Pengertian ilmu kimia itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan zat atau materi. Contohnya, ketika besi berkarat dia merupakan perubahan kimia. Nah, itu. Kemudian ada lagi ketika nasi membusuk, dia juga merupakan perubahan kimia. Sifatnya berubah, ya, jadi tidak hanya perubahan fisiknya saja, tetapi perubahan kimianya atau perubahan dari sifat susunan, struktur, sifat, energi, semuanya berubah.
Setelah itu kita akan membahas yang kedua tentang metode ilmiah. Ya, metode ilmiah ini berguna sekali ketika kita melakukan eksperimen ya, atau penelitian baik yang sederhana maupun yang sangat rumit ya, seperti itu. Yang sederhana sendiri kita seperti pelarutan gula, itu juga kita membutuhkan langkah-langkah metode ilmiah. Di sini ada beberapa langkahnya. Yang pertama, perumusan masalah. Kita harus tahu masalah apa yang akan kita teliti. Kemudian observasi berarti pengamatan ya. Merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Di situ masalah. Kemudian observasi, merumuskan hipotesis. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data itu ya berarti kita kira data apa saja yang kita butuhkan untuk mencari solusinya. Selanjutnya melakukan eksperimen atau pengujian hipotesis, berarti kita melakukan penelitian tersebut supaya dugaan sementara itu bisa terbukti. Kemudian perumusan teori. Nah, teori di sini yang kita pakai teori yang mendukung penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian seperti umpama saya meneliti siswa di sekolah di SMA Negeri 1 Gabus, maka teori yang saya gunakan di situ ada teori belajar ya. Teori belajar itu banyak sekali, itu bisa mendukung penelitian saya. Kemudian yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Ya, kesimpulan tersebut berarti ya dari dugaan sementara itu ternyata kesimpulannya sama atau tidak dari hipotesisnya. Ya, itu. Jadi kesimpulan itu adalah yang paling akhir di langkah-langkah metode ilmiah. Selanjutnya akan kita bahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Ini yang ketiga ya, keselamatan kerja di laboratorium. Di laboratorium itu kita harus sangat berhati-hati. Tidak boleh bermain-main di laboratorium, tidak boleh berlari-larian, tidak boleh rame. Yang pertama, dilarang membawa keluar alat dan bahan dari laboratorium. Yang kedua, orang tidak berkepentingan dilarang memasuki laboratorium. Gunakan alat dan bahan sesuai prosedur, tidak boleh semena-mena. Yang keempat, bertanya saat jika merasa ragu. Tanya saja, jadi tidak apa-apa. Memakai jas laboratorium. Kemudian peralatan ini ada beberapa contoh peralatan, ada labu Erlenmeyer ya sebagai tempat larutan ketika kita melakukan percobaan. Kemudian ada tabung reaksi. Tabung reaksi sebagai tempat mereaksikan zat atau larutan. Yang ketiga adalah mortar dan alu, berarti ini untuk menghaluskan zat-zat yang perlu dihaluskan ya. Yang keempat adalah corong. Corong itu berarti tempat untuk menyaring, alat bantu untuk menyaring. Kemudian ada kaki 3 atau tripod, penyangga larutan yang akan dipanaskan. Setelah itu gelas ukur untuk mengukur volume larutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang simbol-simbol berbahaya pada bahan kimia. Tentu saja di dalam laboratorium pasti ada bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, guna simbol-simbol ini supaya kita tahu bahwa bahan itu adalah berbahaya. Jadi kita tidak semena-mena menggunakannya. Nah, yang pertama, pasti bahan kimia itu kan ada di botol atau di wadah, pasti simbolnya itu ada di luar botol tersebut. Jadi kita harus bisa membaca simbol-simbol. Yang pertama, simbol X menyebabkan iritasi, berbahaya. Contoh amonia, belerang dioksida. Yang kedua, simbol meledak, mudah meledak. Ya, jadi jangan didekatkan panas. Kemudian yang ketiga, korosif, mudah berkarat, berbahaya bagi lingkungan. Itu yang keempat. Jadi jika kita mau membuang bahan kimia jangan sembarangan, nanti bisa merusak ekosistem. Yang kelima, kelima mudah terbakar, jangan ditaruh di tempat yang panas. Kemudian beracun. Kemudian pengoksidasi kuat, beracun dan pengoksidasi kuat ini juga berbahaya bagi tubuh kita ya. Jangan sampai tertelan. Dan rata-rata bahan kimia memang jangan sampai tertelan yang di dalam lab ya. Selanjutnya radioaktif dan bahaya biologis. Jadi radioaktif ini walaupun kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata, tetapi nanti dia bisa membahayakan di dalam organ tubuh kita, bisa menyebabkan kanker. Jadi unsur-unsur yang radioaktif dan bahaya biologis.
Nah, itu tadi beberapa contoh, ada lebih banyak lagi. Nanti kalian bisa explore di browsing ya, di Google itu ada banyak sekali simbol-simbol yang berbahaya pada bahan kimia. Selanjutnya nih yang terakhir, peran kimia dalam kehidupan. Peran kimia dalam kehidupan, ternyata kimia itu punya berbagai macam cabang ilmunya. Ada yang pertama kita bisa lihat kimia fisika. Kimia fisika. Kemudian kimia analitik, kimia flavor, kimia anorganik, geokimia, nanokimia, biokimia, kimia inti, dan kimia organik. Nah, secara keseluruhan saya sudah pernah mempelajari tentang berbagai macam cabang ilmu kimia ini. Nah, kalau di SMA sendiri kita paling mempelajarinya sedikit-sedikit saja, tetapi jika nanti kalian masuk ke perguruan tinggi, kalian bisa menjumpai berbagai cabang tersebut. Kita langsung saja ke ilmu kimia, mempunyai peran yang luas sehingga menempati posisi unik di antara ilmu-ilmu lainnya. Keterkaitan ilmu kimia sendiri ya, di sini ada contohnya. Ada analis, kemudian ada bekerja di laboratorium ya, dan ada juga di bidang kesehatan. Jadi itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Ada 4 aspek. Yang pertama, hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium, kemudian peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mempelajari materi hari ini, nanti kalian bisa mengerjakan LKPD yang akan dibagikan oleh wali kelas kalian, dikerjakan di buku tugas kalian ya. Nanti akan dikumpulkan dan saya nilai ketika nanti sudah bisa masuk ke sekolah ya. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian baca-baca lagi, nanti juga akan saya berikan bahan ajar untuk kalian baca-baca kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.